Chapteri 46. Akhirnya, pria itu tersenyum senang raut wajahnya tampak sangat bahagia matanya bahkan berkaca-kaca. Setelah hampir 3 bulan pencarian diraihnya kunci mobilnya dan dia bergegas melangkah keluar ruangan. Mana Javier, Bi? Al masuk lalu duduk di samping Kaihan. Selamat pagi Om, sapa Kaihan dengan senyum lebar. Pagi sayang, ucap Al lalu mencium kening Kaihan sekilas. Diandra meletakkan roti selai coklat di depan Al. Dia pergi sejak kemarin, katanya. Al mengerutkan keningnya, pergi. Diandra mengangguk. Tak lama kemudian Rahel datang. Perhatian Al seketika teralih ke adik sepupunya itu. Rahel terlihat agak takut. Ada yang mau aku bicarakan denganmu setelah ini, kata Al. Rahel menelan sudah. Sementara Diandra tidak begitu ambil pusing. Dia sibuk dengan kegiatannya melayani Kaihan yang sedang makan dengan lahap. Rahel menatap pria yang kini sedang duduk di depannya dengan kedua tangan berlipat di dada. Apa hubunganmu dengan Kevin? Jangan mengelak Hel. Ini bukan fitnah atau isu kosong yang kudengar dari orang lain. Aku melihatmu kemarin di restoran EPIC. Bersamanya, kata Al membuka obrolan dan langsung to the point. Rahel menahan napas sebentar, lalu membuangnya perlahan. Sepertinya dia tidak bisa mengelak lagi. Aku selama ini tidak pernah ikut campur urusanmu Hel. Entah kau mau bertunangan dengan Davian atau siapapun. Tapi jika dengan Kevin, aku tidak bisa tinggal diam. Rahel menatap Al. Akhir-akhir ini Al jadi sedikit lebih tegas dari biasanya. Rahel bisa mengerti alasannya. Al menyayangi mereka, Javier, Arkan dan dia. Al sangat menyayangi mereka dan tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi pada mereka. Sensitivitas Al pada Javier membuat Rahel merasa sedikit takut pada kakak sepupunya itu. Kau tahu siapa Kevin kan? Dia adiaksa, katanya. Kak, Al menoleh. Rahel menarik napas mengumpulkan kekuatan. Rahel tahu siapa Kevin. Dia anak Faras Adiaksa, orang yang saat itu dijodohkan dengan almarhum Tante Tiara. Tapi Kak, itu sudah lama sekali berlalu. Kenapa masih bermusuhan sampai sekarang? Al menajamkan tatapannya. Sebenarnya dia tidak suka jika harus mengungkit masalah itu lagi. Tante Tiara sudah meninggal. Dan untuk menyebut namanya lagi karena masalah ini, Al merasa tidak adil. Tapi bagaimanapun, adiknya ini harus disadarkan. Masalahnya tidak sepele itu Hel. Itu bukan kali pertama keluarga Adiaksa mempermalukan keluarga Gomez. Itu sudah yang kesekian kalinya. Kalau Javier tahu, dia juga tidak akan mengizinkanmu. Rahel menghela napas. Sangat susah berdebat dengan Al. Dan saat ini Javier tidak bisa diganggu. Kau tahu aku Hel. Aku tidak suka ikut campur atau melarangmu untuk ini dan itu. Kau sudah dewasa. Kau juga harusnya tahu mana yang boleh dan mana yang tidak. Al terdiam beberapa saat. Kau pikirkan baik-baik dulu. Apa yang akan kau lakukan selanjutnya? Kalau kau masih ingin berhubungan dengan Kevin Adiaksa, maka siapkan dirimu untuk berlawanan denganku. Al kemudian bangkit, meninggalkan Rahel yang terdiam. Begitu Al pergi, Rahel menghela napas, lalu memijit keningnya. Apa aku harus berlawanan denganmu sekarang, Kak? Nah, aku duluan ya. Pak Chandra nyuruh aku cepat, ada rekondisi, kata Tari dari arah depan. Nana yang sedang mengenakan baju mengerutkan kening, dia lantas keluar hanya pakai baju sebatas menutupi celana dalam. Ya Allah, kenapa keluar seksi gini? Kata Tari kaget. Ada yang lihat gimana? Nana terkekeh. Gak ada yang lihat juga. Ini masih pagi. Jawabnya. Nah, kok kamu cepat amat perginya? Tari merapikan rambutnya. Iya, kata Pak Chandra ada tamu penting gitu. Siapa? Gak dikasih tahu namanya. Pokoknya aku mesti buru-buru ke resort. Lah aku. Tari menoleh lagi. Kamu entar nyusul aja. Aku mesti prepare kamar ini, katanya. Juga buat nemenin tamu. Nana akhirnya mengangguk meski rasa bingungnya belum terjawab. Dia kemudian mengendikkan bahu dan kembali ke kamar. Beberapa orang menyapa wanita itu. Dia membalasnya dengan senyuman. Kondisi perutnya sudah mulai besar. Dia harus pakai baju khusus ibu hamil sekarang. Atau minimal baju yang berukuran besar.
Dia punya hobi baru sekarang, menatap dirinya di depan cermin sambil memperhatikan seluruh tubuhnya. Meski ada satu bagian yang dihindarinya. Itulah yang tidak diketahui orang-orang tentang dia. Dia masih sering menangis malam jika ingat Kaihan atau Fier. Jangan tanya bagaimana dia merindukan dua orang itu. Apalagi saat dia mendengar kabar kalau ternyata Kaihan sakit. Dia sudah ingin melangkahkan kaki untuk kembali ke Jakarta. Tapi kemudian otaknya melarang. Melarang kembali. Karena semua akan semakin sulit jika dia goyah. Karena pada dasarnya tak ada lagi tempat untuk kembali. Tak ada lagi tempat untuknya di keluarga Fier. Mungkin dia dan Fier sudah sah bercerai sekarang. Itulah alasan kenapa dia bersikukuh untuk tidak kembali meski untuk Kaihan. Biarlah seperti ini. Dia akan hidup sendiri. Aps, maksudnya berdua dengan calon bayinya ini. Sehat ya nak, Bunda menunggumu. Pagi Mbak Nana, morning Debai, sapa Uci. Nana tersenyum. Morning juga Aunty Uci, balas. Nana, Uci terkekeh. Tiap lihat kamu, aku jadi pengen punya anak terus, kata Uci. Ya sudah Mbak, nikah aja, kata Nana. Uci memanyunkan bibirnya lalu tertawa. Masalahnya bos besar belum ngelamar juga, katanya asal. Mau aku bantuin bilangin. Uci lantas menggeleng. Nana terkekeh geli. Dasar si Uci. Suka banget bercanda. Anaknya kan sudah 3. Belum dilamar apaan coba. Wakak, duluan ya Mbak. Sudah ketemu tamu Bapak. Uci menggeleng. Lihat jelas sih belum. Cuman katanya ganteng. Mbak tadi lihat sekilas aja sih. Nana nanggut-manggut. Emang deh. Orang ganteng di mana aja mah spesial banget. Kayak pula. Hai, Nah, mau ketemu Bapak ya? Nana kemudian mengisi absen kehadirannya dan mengangguk. Iya J. Di ruangan mana? Biasa. Tamu VVIP, katanya. Nana berdecak takjub. Baru datang aja tuh tamu sudah bikin gempar seisi resort. Seberapa hebat coba? BTW nih J, emang tamunya siapa sih? Spesial amat. Katanya bos sudah lama ngincar nih orang. Baru sekarang dapat jalin kerjasama. Gak tahu deh, tuh orang tiba-tiba mau aja nerima tawaran bos. Padahal kalau dipikir-pikir, sudah berapa tahun ia masukin proposal? Sudah sekitar 2 tahun lal. Nana manggut-manggut. Wah, ponsel Nana berbunyi. Dokter Raja, ngapain nelpon pagi-pagi? Ya halo, kata Nana menjawab panggilan. Kamu di mana? Nih baru sampai resort. Kenapa dok? Kamu jadi mau lihat jenis kelamin bayinya? Nana melirik jam tangannya. Duluan ya mbak. Nah, gak mau tahu nama orangnya. Nana menggeleng. Entar ajalah. Mau. Langsung ke atas aja, katanya mengedipkan mata. JJ mengangguk. Nana tampak kembali sibuk bicara di telepon. Javier Chana Gomez. Emang ganteng banget sih, kata JJ melihat web resort. Foto seorang pria tampan terpampang di halaman berita utama. Nana melangkah memasuki area VVIP. Melewati kolam yang ditata indah di kiri kanan dan tanaman yang tampak segar dengan tetesan embun di atasnya. Di tengah ruangan ukuran besar itu, terlihat Chandra, Tari dan 2 orang lainnya sedang berbincang, posisi pria satunya membelakangi Nana. Nana menghentikan langkahnya sebentar. Dia sudah biasa bertemu klien besar tapi kenapa kali ini debaran jantungnya begitu tak terkendali. Nana menarik napas dalam mengisi rongga paru-parunya. Nah, Chandra melambaikan tangan. Nana tersenyum, lalu melangkah mendekat. Tapi saat tinggal beberapa langkah lagi untuknya sampai di kursi itu, tubuhnya tiba-tiba membeku. Langkahnya perlahan terhenti. Saat pria yang membelakanginya itu berbalik dan memandang ke arahnya sepenuhnya. Nana langsung berhenti dan tubuhnya beku. Tatapannya lurus ke pria yang berjarak beberapa langkah di depannya itu. Pria itu melakukan hal yang sama. Menatap tepat ke manik matanya. Tatapan keduanya seolah terkunci. Nana merasa napasnya berhenti seketika. Kenapa? Kenapa? Kenapa Javier ada di sini? Nana menjerit dalam hati. Hatinya menyuruh untuk segera pergi dari sana. Tapi tubuhnya menolak. Nah, panggil Chandra lagi. Nana tersadar dari lamunannya.
Sini. Nana menurut. Dengan berat dia melangkah mendekati orang-orang itu. Dan saat dia sudah di sana, melihat wajah pria itu dengan jelas, saat itulah hatinya mencelos. Ada rasa rindu dan rasa sakit yang menyeruak. Bersamaan, dadanya terasa sesak. Kenalkan ini Pak Javier Gomez, klien kita, ujar Chandra mengenalkan pria di depannya itu. Pak, kenalkan, ini Kirana, salah satu pegawai kepercayaan saya. Javier mengulurkan tangannya. Uluran itu tidak langsung dijabat Nana. Dia masih diam, sibuk dengan pikirannya. Ayo Nah, kamu harus profesional. Fier ini klien. Dia datang bukan untuk menemuimu, kenapa kau harus berpikir yang aneh-aneh? Dia datang untuk bel kerja, bukan untukmu. Kirana, ucap Nana akhirnya menjawab uluran tangan Fier. Diiringi senyuman. Kenapa kau datang lagi? Kenapa aku harus bertemu lagi denganmu? Aku menemukannya. Akhirnya aku menemukannya. Ya Tuhan. Dia hamil. Risa hamil. Fier merasa lega luar biasa. Saat akhirnya dia benar-benar menemukan Risa. Tapi yang membuatnya kaget adalah perut Risa yang sudah membesar. Jadi Risa hamil. Apa Al tahu? Kenapa tidak ada yang memberitahunya kalau Risa hamil? Rasa bersalahnya makin menjadi. Risa juga mengganti namanya. Untuk itu Javier bisa mengerti. Mungkin Risa ingin melupakan semua rasa sakit di masa lalu. Rasa sakit yang diberikannya. Selain itu Risa juga potong rambut-rambut panjang hitamnya sudah berganti menjadi rambut pendek sebahu. Tapi yang paling menarik perhatian Fier adalah tatapan mata Risa. Tatapan mata terluka. Aku datang Risa. Aku datang untuk menebus semuanya. Mengatakan apa yang belum sempat aku katakan. Dan semoga aku belum terlambat. Tapi agaknya itu hanya bayang-bayang buat Fier. Lantaran dia belum bisa bicara leluasa berdua dengan Risa sejak tadi. Setelah pertemuan tadi mereka berpisah. Risa tidak ikut menemani Fier tur keliling resort karena kondisi perutnya yang besar. Dan saat sudah selesai tur, Fier berharap bisa bicara dan bertemu berdua dengan Risa. Tapi yang dilihatnya malah membuat ubun-ubunnya panas dan dadanya serasa terbakar. Risa sedang ngobrol bersama seorang pria dengan senyuman lebar. Tidak hanya itu, si pria tak dikenal itu malah terlihat sedang memegang tangan Risa. Apa yang kau lakukan pada istriku? Batin Fier berusaha menahan emosi. Maaf Pak, Fier menoleh. Sudah saatnya makan siang. Mau langsung saja. Kami ada hidangan spesial. Fier menimbang, baiklah. Tapi boleh aku bertanya? Chandra mengangguk. Itu siapa? Yang bersama Kirana. Chandra mengikuti arah pandangan. Fier, oh, itu dokter Raja. Dokter kandungannya Kirana. Ada apa Pak? Oh, jadi dokter tapi tetap saja. Siapa yang mengizinkan dia menyentuh istriku? Hei Fier, sadarlah. Apa kau cemburu sekarang? Tentu saja aku cemburu, jawab suara dirinya yang lain. Hahaha, dulu kau kemana saja Fier? Baru cemburu sekarang, lagi pula dia itu dokter istrimu. Kalian sudah mau bercerai kan? Sid, bisakah kau diam? Jadi suntik vitaminnya sampai berapa kali dok? Tanya Nana. Dia kemudian menerima kapas untuk menekan bekas suntikan yang diberikan dokter Raja di lengannya. Raja membereskan barang-barangnya yang tidak terlalu banyak. 2 kali lagi. Itu akan lebih baik untuk gizi bayinya. Nana manggut-manggut. Dia tidak menyangka Raja akan datang mencarinya saat dia mengatakan tidak bisa datang ke klinik Raja. Dia memberi alasan kalau dia ada pekerjaan mendadak. Padahal si aslinya karena dia masih terlalu kaget karena bertemu Fier. Dan kehadiran Raja sedikit mengalihkan perhatiannya dari Fier. Meski dia tidak yakin akan berapa lama bisa menghindari Fier. Lihat saja sekarang. Perhatiannya langsung tertuju pada sosok yang saat ini sedang makan siang bersama Chandra hanya karena mendengar suara pria itu. Ya Tuhan, susah sekali menahan diri agar tidak berlari memeluk tubuh itu, batin Nana. Nah, panggil dokter Raja. Iya dok, ada apa? Tanyanya gelagapan. Raja mengikuti aral pandangan Nana. Dia terdiam beberapa saat, kemudian menggeleng. Tidak,
Saya cuma ngingatin jangan lupa makan. Oh, kata Nana salah tingkah. Ya sudah, saya permisi dulu. Jadi kamu besok mau cek? Nana mengangguk. Kalau Sikon mendukung. Baiklah, sampaikan salam saya sama Chandra ya, katanya. Dokter tidak mau nyapa. Raja menggeleng. Sepertinya dia sedang ada tamu penting, lain kali saja. Raja tersenyum. Nana mengangguk. Baiklah. Dokter hati-hati. Raja mengangguk. Kemudian melambaikan tangan dan berlalu. Nana kemudian menoleh sekilas ke arah meja Javier dan Chandra. Dia kemudian berlalu. Iya kan? Dia datang bukan untukmu Risa. Kata-kata itu terus terulang di kepalanya. Sudahlah. Aku lelah sekali. Terserah dia datang untuk apa. Aku tidak peduli, kata wanita itu kesal. Tapi hatinya tidak bisa dibohongi. Sejujurnya dia kecewa. Entah kecewa pada apa. Nana mengambil handuk untuk mengeringkan rambutnya. Dia kemudian duduk di depan meja rias hanya memakal baju tidur tipis selutut jam sudah menunjuk angel ke-6. Tari akan lembur hari ini. Jadi dia sendirian di rumah. Ting tong Nana menghentikan aktivitasnya. Siapa yang datang? Apa Tari? Nana segera keluar. Dengan hati-hati dia melangkah ke arah pintu. Iya sebentar, katanya. Kenop pintu diputar. Nana spontan mundur selangkah. Nana tampak sangat kaget. Bagaimana Javier bisa tahu rumahnya? Pria itu masih diam di depan pintu. Tapi detik berikutnya dia sudah merengkuh Nana ke dalam pelukannya. Nana membulatkan kedua matanya mendapat pelukan tiba-tiba itu. Dia masih terdiam selama beberapa detik. Terlalu kaget dengan apa yang terjadi. Sesaat kemudian dia tersadar. Javier, lepas, katanya sembari mendorong tubuh pria itu. Javier langsung melepas pelukannya tanpa perlawanan. Namun tangannya masih menggenggam lengan Nana pelan. Ditatapnya manik mata wanita itu. Maafkan aku, kata Javier lirih. Nana menautkan kedua alisnya. Maaf untuk apa? Tindakannya barusan atau apa yang terjadi dulu? Nana langsung menelepas tangan Javier dari lengannya dan berlari ke dalam kamar. Meninggalkan Javier yang bengong, Nana mengutuk dirinya. Dia pakai baju super tipis. Ah, memalukan. Dengan cepat dia mengganti bajunya dengan yang lebih layak. Bagaimanapun Javier itu seorang pria yang tidak seharusnya melihat tubuhnya. Javier menghela napas lega saat Nana keluar dari kamar. Dia mengira Nana tidak ingin bicara dengannya. Meski belum ada jaminan juga wanita itu mau bicara dengannya. Javier ingin tergelak saat sadar Nana mengganti bajunya. Jadi dia kabur karena ingin ganti baju. Tapi Javier maklum sih. Baju yang tadi dipakai Nana juga terlalu tipis. Dia bahkan bisa melihat pakaian dalam wanita itu. Beruntung dia yang melihat dan bukan pria lain. Ah, kenapa ubun-ubunnya jadi panas sendiri? Ada apa? Tanya Nana membuyarkan lamunan Javier. Menariknya kembali ke dunia nyata. Javier menatap manik mata Nana. Aku mau bicara, katanya tenang. Nana diam. Masuklah. Hening. Benar-benar hening. Tiba-tiba Javier merengkuh Nana ke dalam pelukannya. Kembalilah bersamaku, bisik Javier lirih. Air matanya sudah membasahi. Matanya Nana juga dalam kondisi sama. Beku di dalam pelukan Javier. Air matanya juga sudah membanjiri wajahnya. Pembicaraan 30 menit lalu benar-benar menguras hati dan pikirannya. Perasaannya campur aduk mendengar semua yang Javier katakan. Bagaimana kabarmu Riz? Pertanyaan standar yang bisa memporak-porandakan hatinya, nama yang susah payah disembunyikannya, tapi Javier datang dan menghancurkan pertahanannya. Apa kau masih peduli bagaimana kabarku Javier? Apa kau bahkan peduli padaku? Javier berusaha tersenyum. Bagaimana kandunganmu? Tanyanya dengan suara yang terdengar jauh. Seolah mengatakannya dari tempat antah berantah. Nana masih diam. Dia mengelus perutnya. Beri bunda kekuatan sayang. Nana bersusah payah menahan agar air matanya tidak turun. Javier masih terus menatap wajah Nana. Meski wanita itu menolak menatapnya. Aku baik-baik saja, jawab Nana akhirnya. Javier manggut-manggut. Kembali hening, sudah malam. Sebaiknya kau pergi. Tidak enak dilihat tetangga, ujar Nana tiba-tiba. Tubuh Javier menegang.
Kita hanya berdua di rumah tetangga bisa salah sangka, Fier mengerutkan kening. Nana pasti mengira kalau mereka sudah bercerai. Padahal Fier sama sekali tidak menyentuh surat-surat itu. Dia tidak akan pernah menyentuhnya. Kenapa mereka harus salah sangka? Tanya Fier. Nana menaikkan satu alisnya. Bingung tentu saja karena kita bukan muhrim Fier. Memang apa lagi? Ada hal penting yang mau aku katakan. Besok saja, kata Nana cepat. Sejujurnya dia tidak nyaman. Dia belum siap dengan apapun yang akan Fier katakan. Nana bangkit. Kau tidak seharusnya. Di sini, katanya. Rahang Fier menegang. Da tahu Nana sengaja menghindarinya. Aku tidak seharusnya memisahkan kau dengan Kaihan. Kau boleh membenciku Risa. Membenci sebanyak yang kau mau. Karena aku tahu. Apa yang aku lakukan padamu tidak akan bisa dimaafkan. Tapi untuk kali ini, aku memohon padamu. Kembalilah. Kaihan sangat membutuhkanmu. Dia membutuhkan ibunya. Kata-kata Fier begitu menusuk tepat ke ulu hatinya. Pelukan Fier terasa hangat dan dingin bersamaan. Kembali. Bagaimana aku bisa kembali Fier? Nana sesenggukan. Tangannya sangat ingin membalas pelukan Fier. Tapi otaknya menolak melakukan itu. Henning, kembalilah Riz. Aku mohon. Nana menarik napas dalam. Tapi tenggorokannya serasa disumbat dengan sesuatu. Fier, ucapnya lirih. Beri aku waktu, sambungnya. Tangis keduanya makin menjadi. Tiba-tiba tubuh Fier meluruh ke lantai. Memeluk perut Risa. Just hit me as much as you want. Kau si wasurong. Nana memeluk tubuhnya. Kakinya berlipat di atas sofa. Kain tebal membalut tubuhnya, melindungi dari udara malam yang terasa sangat dingin malam ini karena sepertinya akan turun hujan. Kembalilah. Kata-kata Fier terbayang di kepalanya. Bagaimana aku bisa kembali Fier? Bagaimana aku bisa bersikap biasanya saja? Fier terlihat kurus. Meski hatinya bergejolak, namun Nana bersikokoh. Dia belum siap. Dan dia tidak tahu kapan akan siap. Dia terpaksa mengusir Fier tadi. Karena dia tidak yakin apa yang akan terjadi jika dia berada terlalu lama bersama Fier. Biarlah dua jadi kej dengan mengusir Fier. Apa boleh buat? Suara gelegar petir mengejutkan Nana. Dia mengusap dadar, ya Allah. Tiba-tiba hujan lebat turun. Nana menghela napas. Bahkan hujan saja mendukung suasana hatinya. Nana melangkah menuju kamar tapi saat melewati kaca, dia terkejut. Fier, kenapa pria itu masih di sana? Di bawah guyuran hujan, Nana berjalan cepat menuju jendela. Matanya melotot. Sejak kapan Javier di sana? Basah-basah. Jangan Risa. Terdengar suara yang menahan langkah wanita itu untuk bergegas menuju pintu. Melarangnya ke tempat Fier. Dia sudah menyakitimu. Apa kau masih mau berbuat baik padanya? Nana seolah berdebat dengan dirinya. Tapi kemudian dia mengikuti kata hatinya. Dengan cepat diambilnya payung, lalu dibukanya pintu dan dia bergegas ke tempat Fier berdiri. Apa yang kau lakukan? Bentaknya kesal sambil memayungi Fier. Tubuhnya sedikit basah karena ukuran payung itu tidak cukup untuk melindungi mereka berdua. Fier menatap Nana sayu. Napasnya tersenggal-senggal. Biarkan saja Risa. Biarkan aku seperti ini, katanya parau. Nana mendengus. Jangan seperti anak kecil Fier. Kau bisa sakit. Fier menatap lekat wajah Risa. Hening. Yang terdengar hanya suara hujan. Aku memang bajingan. Ucap Fier tiba-tiba. Jangan pernah maafkan aku. Nana mengatur napasnya. Dia baru saja selesai ganti baju. Sementara Fier masih di dalam kamar mandi. Tak lama kemudian pria itu keluar dengan baju kaos putih dan celana katun longgar panjang. Dia tidak ingin bertanya itu baju siapa atau kenapa Risa bisa punya baju laki-laki. Nana langsung bangkit. Hujannya tidak akan reda. Kau menginap saja di sini. Fier mengangguk. Nana melangkah menuju lemari. Dia kemudian mengambil sebuah selimut tebal. Kau bisa tidur di sana, tunjuknya ke arah sofa panjang di sudut kamar. Fier tidak langsung menjawab. Dia kemudian melanglah mendekati Nana, keduanya saling berhadapan. Aku tidak akan memaksamu untuk kembali.
Tapi untuk malam ini, izinkan aku tidur di sebelahmu. Aku janji tidak akan melakukan apapun, katanya, dan jangan khawatir orang akan salah paham. Kita belum bercerai, kau masih istriku, sambungnya cepat sebelum Nana menjawab. Terlihat jelas perubahan di wajah Nana. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia menatap Fier dengan pandangan tak terbaca, tanpa bicara Fier menggendongnya dan membawanya ke kasur. Lalu menurunkannya perlahan, aku janji. Aku tidak akan macam-macam, kata Fier pelan. Wajahnya dan Nana hanya berjarak beberapa sentimeter. Wanita itu masih diam. Dia benar-benar tidak bisa menebak tindakan Fier. Pria itu menarik selimut sebatas D***A. Dia kemudian memutari kasur dan naik ke sisi satunya. Lalu ikut berbaring menghadap ke arah Nana. Tatapan keduanya bertemu. Tidurlah, bisik Fier lembut. Baik Fier ataupun Nana bisa mendengarkan hembusan napas masing-masing. Tatapan keduanya masih terkunci. Belum ada yang memejamkan mata. Hingga akhirnya Nana mulai memejamkan mata. Tak butuh waktu lama untuknya terlelap. Fier memejamkan matanya beberapa saat. Entah apa yang dirasakannya saat ini. Yang jelas dia sedang berperang dengan dirinya. Matanya terbuka dan tatapannya kembali tertuju ke wajah tenang Nana. Napasnya terdengar teratur. Fier perlahan menarik tangan Nana dan menggenggamnya. Entah apa yang sedang aku lakukan. Tapi yang jelas aku tidak akan memaksamu Riz. Meski hatiku menjerit. Air mata Fier mengalir dari sudut matanya. Entah apapun keputusan Risa, dia akan menerimanya. Karena bukan itu yang penting saat ini. Baginya, sudah kembali diizinkan bertemu Risa sudah lebih dari cukup. Dan wanita itu sedang hamil. Hamil anaknya. Meski Risa tidak mengatakan apa-apa. Tapi dia yakin Risa hamil anaknya. Aku tidak tahu betapa menderitanya kau dulu Risa. Aku sendiri bahkan tidak berani membayangkannya. Aku tidak akan pernah memaksamu memaafkanku Risa. Apapun yang akan kau lakukan, aku akan menerimanya. Asal kau bahagia. Fier menatap wajah istrinya itu. Terima kasih sayang. Sudah menjaga mamamu selama ini. Mulai saat ini, Papa janji sayang, apapun akan Papa lakukan untuk membuatnya bahagia. Untuk membuat kalian bahagia. Papa janji sayang. Fier mencium tangan Risa sekilas. Dia berharap malam ini tidak akan pernah berakhir. Chapter 47. Cinta memang butuh perjuangan. Tapi ada banyak jenis dalam perjuangan. Tidak hanya mengejar dan memintanya kembali. Melepaskannya dan mengikhlaskannya bahagia meski bukan dengan kita, itu juga perjuangan. Bukan berarti kita menyerah. Tapi ada kalanya bahagianya bukan bersama kita yang dicintainya. Tapi bersama dia yang tidak akan pernah menyakitinya. Loving the Pain Javier tersentak dari tidurnya. Dia langsung menoleh ke samping kanan, di mana Risa tidur. Wanita itu tampak gelisah, wajahnya juga dipenuhi keringat. Ah, pekik wanita itu. Risa, Risa, panggil Fier. Ditepuknya. Pipi Risa pelan, lalu digoyangnya tubuh wanita itu. Tapi tidak ada respon. Risa masih gelisah dalam tidurnya. Tidak, jangan, jangan, aku mohon. Tidak, Risa menangis. Tangis yang terdengar pilu. Fier semakin khawatir. Risa sepertinya mimpi buruk. Deja vu. Fier langsung terdiam dan beku. Sekelilingnya serasa berdengung. Fier mengerjap beberapa kali. Mimpi buruk. Dia pernah merasakannya. Gelap, hitam. Bayangan seorang wanita tertawa. Memegang cambuk muncul di kepalanya. Tawa wanita itu terdengar menggelegar. Kenapa bisa bayangan itu muncul? Bayangan mimpi buruk yang dulu menghantuinya setelah dia diculik. Risa, apa yang terjadi dengan Risa? Fier memaksa dirinya kembali dari alam bawah sadar. Dia langsung merengkuh tubuh Risa ke dalam pelukannya. Tenanglah. Aku di sini. Aku ada di sini. Tidak ada yang akan menyakitimu, bisiknya pelan. Pipi Risa sudah basah oleh air matanya. Fier memeluknya semakin erat. Perlahan wanita itu mulai tenang. Napasnya yang awalnya saling berpacu mulai terdengar teratur kembali.
Getaran tubuhnya juga kembali normal. Fier menghela napas lega. Saat itulah matanya menangkap kalung di leher Risa. Cincinnya. Fier mencium kening Risa dalam. Aku di sini, akan selalu menjagamu. Genggaman Fier pada ponselnya menguat. Rahangnya mengeras dan wajahnya merah padam menahan marah. Semua perubahan itu terjadi setelah dia menerima telepon dari anak buahnya. Fakta yang didengarnya membuat Fier marah entah pada siapa. Marah pada dirinya sudah jelas. Tapi pada keluarganya, Fier merasakan kecewa yang luar biasa. Dia benar-benar kecewa. Kenapa keluarganya tidak mengatakan kalau Risa diculik saat dia berada di Paris bersama Rihanna? Dan yang melakukan itu adalah orang yang sama dengan yang menculiknya. Salsabila, mantan tunangan Sean. Kenapa keluarganya menyembunyikan ini? Fier menahan sesak di dadanya. Tidak ada yang percaya padanya. Itulah kenyataan yang menusuk-nusuk jantungnya. Keluarganya tidak percaya padanya. Ya Tuhan, apa aku senista itu? Batin Fier. Untuk alasan Al menyembunyikan kehamilan Risa, dia bisa memahaminya. Semua orang menganggapnya pria bajingan karena memilih Rihanna dibanding Risa. Tapi kenapa tidak ada yang memahaminya? Memahami apa yang dilakukannya tidak semerta-merta dia ingin kembali pada Rihanna dan membuang Risa. Dia memang menyakiti Risa, tapi itu dilakukannya karena dia tidak punya pilihan lain. Terlalu banyak hal yang datang tiba-tiba. La berpikir, saat itu, bagaimana dia bisa mengabaikan Rihanna dan memulai hidup baru dengan Risa. Bagaimana memulai hidup baru jika masa lalunya masih abu-abu? Dia memang lupa apa yang terjadi selama 6 tahun terakhir. Tapi soal janjinya untuk memulai kehidupan dengan Risa sama sekali bukan bual belaka. Dia sungguh-sungguh. Dia memang ingin memulainya. Tapi apa yang terjadi tidak sesuai dengan yang ia pikirkan. Semuanya kacau. Untuk itu, dia tidak punya pilihan. Selain memperjelas dulu masa lalunya dan Rihanna, dia harus memantapkan dirinya dulu. Dia nggak ingin ada keraguan nanti. Tapi ternyata apa yang ia lakukan itu tanpa disadarinya membuat Risa sangat terluka. Risa terluka selama proses itu. Wajar mereka menyembunyikannya Fier. Karena mereka percaya, kau tidak akan peduli pada Risa. Rasanya benar-benar kecewa. Di saat orang yang sangat kau butuhkan malah orang yang tidak percaya padamu. Fier berbalik dan mendapati Risa berdiri tak jauh darinya. Wanita itu sedang menatapnya lekat. Fier membuang napas perlahan. Kau butuh sesuatu? Tanya Fier. Risa menggeleng, keluarlah. Makanannya sudah siap. Fier melangkah mendekat. Risa membiarkan Fier jalan lebih dulu. Sementara dia mengikuti di belakang, tapi dia agak tercenung saat melihat ekspresi wajah Fier. Hatinya bertanya-tanya, ada apa dengan Fier? Kenapa wajahnya terlihat muram? Selama makan hampir tidak ada obrolan. Bahkan tak seorang pun mengeluarkan suara. Tapi rasa penasaran Risa makin besar saat raut wajah Fier tak kunjung berubah. Dan dia jadi sangat pendiam. Tapi untuk bertanya ada apa, Risa juga tidak ingin. Dia hanya takut melewati batas yang ada antara mereka. Maka dia lebih memilih diam. Kau mau pergi bekerja? Tanya Fier akhirnya. Memecah keheningan. Risa mengangkat wajah. Lalu mengangguk pelan. Baiklah. Bersamaku saja, aku juga mau ke resort. Fier selesai dengan makanannya. Dia kemudian bangkit. Ada apa? Tanya Fier melihat Risa tak kunjung bangkit. Risa menarik napas dalam. Kenapa kau kesini sebenarnya Fier? Tanya Risa akhirnya. Dia sudah tidak bisa menahan segala gejolak di dalam hatinya. Fier terdiam. Namun wajahnya masih tampak tenang. Ditatapnya manik mata Risa dalam. Aku tidak akan berbohong Riz. Aku kesini untuk mencarimu. Aku kesini karena kau di sini. Risa tertegun. Jika kau mengira aku kesini karena kerja sama dengan Chandra, kau salah. Aku bertemu denganmu di sini bukan karena kebetulan. Tapi aku memang kesini untuk menemuimu. Aku memang tahu kau di sini. Risa menahan napas sesaat. Untuk apa Fier? Untuk apa menemuiku? Tanya Risa tanpa melihat wajah Fier. Fier terdiam. Henning, karena kau istriku.
Karena kau ibu Kaihan. Kembali hening. Maafkan aku Risa. Maafkan aku. Mungkin alasanku terlalu naif dan mengecewakan. Tapi aku tidak bisa mengatakan alasanku yang sebenarnya. Bahwa aku datang karena aku menyesal. Aku datang untuk memperbaiki semuanya. Aku datang untuk mengatakan maaf. Untuk mengatakan aku mencintaimu. Maafkan aku. Aku tidak bisa mengatakan semua itu. Karena terlalu tidak pantas. Maka izinkan aku Risa, menggunakan alasan lain untuk memperjuangkan dirimu. Karena hanya ini yang bisa aku lakukan sebagai pria yang mengaku mencintaimu. Meski kau tidak tahu bahwa aku mencintaimu. Risa tiba-tiba bangkit. Dia kemudian berlalu tanpa mengatakan apa-apa. Fier membuang napas pelan. Sabar Fier. Jangan menyerah. Berita Fier yang datang bersama Risa langsung tersebar di resort. Sejak pagi mereka langsung heboh. Terlebih Tari dan Chandra yang dominan orang terdekat Risa. Tapi Risa tidak mengatakan apapun saat Tari bertanya. Dia belum ingin menjelaskan apapun. Meski dia sendiri tidak yakin sampai kapan akan menyembunyikan ini. Nanti dia akan mengatakannya. Tapi tidak sekarang. Fier juga tidak ambil pusing, di mobil dia juga sudah mengatakan kepada Risa, bahwa dia tidak akan mengatakan apa-apa. Jika Risa tidak ingin privasinya terganggu. Risa menatap cincin di jarinya. Cincin yang masih dipakainya hingga saat ini. Perasaannya campur aduk saat ini. Dia tidak bisa menjelaskan apa yang dirasakannya. Dia sendiri tidak yakin. Senang, sedih, kecewa, khawatir, bingung. Entahlah. Sulit menjelaskannya. Tapi Kaihan sangat membutuhkannya. Kenapa sudah sekali untuk goyah hati? Apa yang kau harapkan sebenarnya Risa? Apa kau masih mengharapkan Javier? Tapi apa kau yakin tidak akan kembali kecewa nanti? Nah, dipanggil Pak Chandra, kata Nia. Menyadarkan Nana dari lamunan panjangnya. Nana menghela napas lalu mengangguk. Kenapa Mas? Tanya Nana bingung. Saat ini mereka sedang berada di kafe resort. Chandra menatap wanita di depannya itu. Dia lalu meneguk jusnya. Mas bukannya mau ikut campur Yana. Tapi, Nana menghentikan kegiatannya. Lalu mengalihkan pandangannya ke bos yang sudah dianggapnya sebagai abang itu. Agaknya dia sudah tahu kemana arah pertanyaan Chandra. Soal Javier, Chandra terdiam. Nana menghela napas. Jadi, tanya Chandra. Jadi, Chandra menghela napas. Jangan bercandana. Mas serius. Gini Yana, Mas bukannya kepo urusan kamu. Cuman, kamu tahulah orang di luaran gimana. Terlebih lagi, Dokter Raja juga akan bertanya. Nana mengetuk-ngetuk jarinya ke meja. Kamu pasti tahu kan bagaimana perasaan Dokter Raja ke kamu. Bukannya Mas berlebihan dengan hubungan kamu dan Pak Javier, toh hanya pergi bersama ke resort. Tapi mulut orang kan kamu tahu sendiri. Mas, soal Dokter Raja, Nana sudah anggap dia kayak teman baik. Nana bukannya tidak tahu gimana perasaan dia ke Nana. Hanya saja, Nana benar-benar tidak bisa membalas perasaan dia. Dokter Raja tidak tahu siapa Nana dan bagaimana Nana yang sebenarnya. Mungkin orang tidak akan berpikir seperti apa yang Nana pikirkan. Tapi bagi Nana, dia terlalu baik untuk wanita seperti Nana Mas. Dia pantas dapat yang lebih baik. Nana tidak yakin bakal bisa bahagiain Dokter Raja. Bukan Nana tidak optimis sama diri sendiri atau menghakimi masa depan. Tapi alasannya karena hati Nana emas. Nana belum bisa memberikannya ke siapapun. Lebih tepatnya tidak akan bisa. Chandra mendengarkan semuanya dengan seksama. Dia memahaminya. Dia memang tahu Nana punya banyak sekali rahasia yang tidak diungkapkannya. Dan selama ini dia tidak mempermasalahkan itu. Toh sikap Nana selama ini sangat baik. Dan Javier, Nana memberi jeda sebentar. Dia adalah suami Nana Mas. Nana membuang napasnya, mungkin ini mengejutkan buat Mas, tapi itulah kenyataannya. Terlalu rumit untuk dijelaskan, tapi Nana tidak akan berbohong sama Mas untuk hal ini. Chandra memang terlihat kaget. Tapi dia tidak langsung bicara atau memborong Nana dengan pertanyaan. Dia diam sebentar, seolah memberi ruang bagi Nana untuk bernapas.
Jadi kau istri Pak Javier? Nana mengangguk. Ada banyak hal yang terjadi. Nana tidak bermaksud menyembunyikan apapun dari kalian semua. Dari Mas, dari Tari, tapi Mas pasti bisa mengerti. Nana punya alasan untuk tidak memberitahunya. Chandra manggut-manggut. Iya Nah, Mas tahu dan Mas ngerti. Itu privasi kamu. Tapi bagaimanapun Raja harus tahu. Jika kamu tidak ingin, dia berharap. Nana manggut-manggut. Nana akan jelaskan nanti. Dan ada yang mau Nana sampaikan sama Mas. Chandra mendengarkan dengan seksama. Jadi kamu sudah tahu di mana Risa? Dennis mengangguk. Al menghela napas. Tapi, kata Dennis. Kenapa? Tanya Al. Aku rasa Javier di sana sekarang. Apa? Al melotot. Posisi tubuhnya langsung maju. Dennis mengangguk. Ya, dia sudah di sana. Al terdiam. Kapan kau akan ke sana? Tanya Al. Javier terdiam, mematung memandangi apa yang ada di depannya. Niatnya dia mau datang menemui Risa. Tapi dia malah melihat ini di depan rumah Risa. Di sana, Risa sedang berpelukan dengan seorang pria. Siapa namanya? Ah iya, Dokter Raja. Javier menatap dua orang itu dalam diam. Ubun-ubunnya terasa panas. Hatinya serasa mendidih. Dan jangan tanya bagaimana kobaran api di dadanya. Dengan langkah cepat dia melangkah ke arah dua orang itu. Raja langsung melepaskan rangkulannya. Kau baik-baik saja. Nana mengangguk. Dia mengusap dadanya. Ada apa? Tanya Javier berusaha normal dan terdengar biasa. Risa menatap Javier dengan wajah agak cemas. Masuk saja dulu, kata Risa akhirnya. Hah, niatnya mau quality time berdua, malah jadi bertiga. Risa muncul dengan piring berisi makanan. Setelah selesai dia kemudian duduk di kursi satunya. Untungnya si meja itu bulat. Jadi Risa tidak harus memilih duduk di samping Javier atau di samping Raja. Oh ya, kenalkan. Ini Javier dan Javier, ini Raja, kata Risa mengenalkan dua orang itu dengan cepat. Hening. Risa memandangi dua orang itu bergantian. Kenapa? Tanya Risa bingung. Raja menggeleng. Pria itu kemudian mengulurkan tangannya. Raja. Javier menyambut uluran tangan itu. Javier, katanya singkat. Raja kemudian tersenyum sekilas. Javier akhirnya juga tidak ingin. Dia dokterku, jawab Risa santai. Dia kembali sibuk dengan pekerjaannya. Javier melipat tangannya di dada. Memandangi punggung Risa. Apa kau mengerjakan semuanya sendiri? Dalam keadaan ini, tanya Javier tiba-tiba. Hah, Risa kini sudah mengalihkan perhatian sepenuhnya pada Javier. Tadi bukannya Javier membahas Raja. Javier menghela napas. Dia kemudian melepas jam tangannya lalu meletakkannya di meja. Dia melangkah mendekat. Kau mau apa? Tanya Risa. Javier menarik lengan kemejanya lebih ke atas. Membantumu. Apa lagi? Tanyanya balik. Tidak usah, kata Risa. Tapi, terlambat karena Javier sudah lebih dulu mengambil satu piring lalu mencucinya. Risa akhirnya pasrah dan membiarkan Javier ikut membantunya. Tidak ada obrolan. Yang terdengar hanya bunyi piring yang bersentuhan atau air dari keran. Berapa lama kau kenal Raja? Selama aku di sini, Javier tidak menoleh. Risa juga fokus pada pekerjaannya. Meski tidak bisa dipungkiri bahwa jantungnya berdebar kencang saat ini. Javier manggut-manggut, lalu sibuk dengan pikirannya sendiri. Dia pria yang baik. Risa terdiam beberapa detik. Mendengar kata-kata Javier. Tapi dia tidak memberi respon apapun, tapi tetap saja, aku tidak suka dia memelukmu seperti tadi. Kali ini Risa otomatis menghentikan aktivitasnya. Perhatiannya tertuju sepenuhnya pada pria di sampingnya itu. Dia tidak memelukku, kata Risa entah membela diri atau membela Raja. Alis Javier terangkat. Aku melihatnya. Jangan membela dia, Risa berdecak. Aku tidak membelanya Javier. Tapi kami memang tidak berpelukan. Javier menatap Risa tak percaya. Seharusnya kau berterima kasih padanya. Tadi aku terpeleset dan hampir jatuh. Dia kebetulan di sana dan membantuku, jelas wanita itu. Raut wajah Javier berubah cemas. Tapi sesaat kemudian matanya kembali menyipit.
Terserah kalau tidak percaya. Tapi itulah kenyataannya, kata Risa akhirnya. Dia kemudian mencuci tangannya. Fier masih menatap Risa yang sudah berpaling. Sudahlah, kata Fier akhirnya. Jadi aku harus berterima kasih padanya karena sudah memeluk istriku. Hahaha, lucu sekali, kata Fier tertawa sumbang kemudian berlalu. Risa mengernyit. Bingung. Dia kenapa? Tanyanya. Risa kemudian mengendikkan bahu. Hati-hati ya dok. Raja mengangguk. Sebelum berlalu dia sempat tersenyum sekilas pada Fier. Lalu pada Risa. Tak butuh waktu lama, mobilnya melaju meninggalkan pekarangan rumah minimalis Risa. TCK, TCK, TCK. Risa menoleh. Kenapa? Tanyanya bingung, ada sih dengan si Javier. Sikapnya jadi aneh dan tidak jelas. Kadang tertawa sendiri, kadang malah cemberut. Pria yang hebat. Wah dia pasti idaman di sini, kata Fier sambil geleng-geleng kepala. Risa memutar bola matanya. Kalau kau mau mengurusi dia, silahkan saja. Aku mau masuk. Apa kau juga ikut dalam fan club dia? Tanya Fier dari depan. Risa memilih mengacuhkan. Membuat sakit kepala saja bicara dan menanggapi Fier. Terserahlah Fier, Risa merebahkan tubuhnya ke sofa. Tak lama kemudian Fier datang masih dengan ekspresi gajenya. Dia kemudian ikut duduk di samping Risa. Wanita itu terlihat asik dengan tontonannya. Ya awalnya dia bisa menikmatinya. Tapi kemudian Fier mulai bicara yang tidak jelas lagi. Dia Dr. Fier, bukannya boy band. Fier manggut-manggut, tapi dia pasti populer seperti boy band. Risa tidak menanggapi. Ah iya. Seharusnya dia merubah warna rambutnya jadi putih atau merah. Dia pasti bisa ikut training untuk boy band, celetuk Fier asal. Hah, Risa melongo. Fier manggut-manggut. Ya, wah pasti fansnya akan semakin banyak apa namanya. Raja Lovers atau Raja Lisius. Risa membuang napas pelan. Apa jangan-jangan Fier kesambet? Bicara soal boy band, Risa jadi ingat saat dia di Korea bersama Fier. Semua kenangan manis itu. Hatinya terasa sedikit sesak mengingatnya. Dan dengan Fier di sebelahnya saat ini, membuat hatinya semakin campur aduk. Kau bicara saja sendiri. Aku malas mendengar ocehanmu yang tidak jelas itu. Kenapa kau selalu menyalahkan Dokter Raja? Kata Risa sedikit kesal tapi juga lelah. Dia bangkit. Hei, kau mau kemana? Mandi, Risa menatap dirinya di depan cermin. Selama beberapa bulan ini, dia hanya melihat bagian depan tubuhnya di cermin. Untuk melihat ke belakang, dia butuh keberanian. Karena terlalu banyak luka di sana. Dan entah kenapa keberanian itu seolah memaksanya saat ini. Memaksanya menghadapi kenyataan. Risa perlahan berbalik. Diturunkannya jubah mandinya sebatas pinggang agar punggungnya terbuka. Membiarkan kaca memantulkan punggungnya. Sesaat air matanya menetes. Rasa sakit fisiknya tidak ada. Tapi sakit batinnya yang masih sangat membekas. Fier terdiam di depan pintu kamar mandi. Dia bisa mendengar suara tangis Risa yang tertahan. Mendengar itu membuat hatinya pilu. Perlahan dibukanya pintu yang tidak terkunci. Risa yang sedang menatap dirinya di depan cermin terkejut. Tapi dia hanya diam tanpa ada niat menutupi tubuhnya. Lebih tepatnya punggungnya yang dipenuhi oleh luka sayatan. Luka sayatan yang didapatkannya dari ulah salsa. Luka sayatan yang tidak hanya sekedar luka. Fier semakin dekat hingga posisinya berada tepat di depan Risa. Tanpa mengatakan apa-apa ditariknya Risa dengan lembut ke dalam pelukannya. Dipeluknya tubuh nyaris polos itu dengan erat. Air mata Risa turun semakin dera. Tak ada yang bersuara. Keduanya hening. Tapi siapa yang tahu bahwa nyatanya, keduanya sama-sama terluka. Terluka dengan cara masing-masing. Aku terluka Fier. Aku tidak baik-baik saja. Aku tidak baik-baik saja. Kata Risa di sela isak tangisnya. Di dalam pelukan Fier yang terasa sangat memilukan hati. Pria itu merasa beban berat mengimpit dadanya. Sakit sekali. Melihat tangis itu lagi. Rasanya sangat sakit sekali. Bahkan hingga saat ini, jangankan membuatnya tersenyum, membuatnya untuk tidak menangis saja aku tidak bisa. Fier mengurai pelukan.
Ditatapnya wajah Risa. Kemudian dihapusnya air mata di wajah wanita itu. Tanpa mengatakan apa-apa, dibaliknya tubuh Risa hingga membelakanginya. Memperlihatkan punggung wanita itu. Pedih sekali rasanya. Hanya melihat saja sudah terasa begitu sakit. Ya Tuhan, kuatkan aku agar aku bisa menguatkan Risa. Fier menatap bekas luka itu selama beberapa saat. Kemudian dipeluknya Risa dari belakang. Ditenggelamkannya kepalanya di ceruk Risa. Wanita itu memperhatikan semuanya di kaca. Tangan Fier yang memeluk perutnya dan menggenggam tangannya terasa hangat dan dingin bersamaan. Risa tidak sama lagi Fier. Aku tidak sama lagi, ucapnya lirih. Nyatanya memang tidak seindah yang terlihat. Nyatanya dia hanya pura-pura tegar. Yang sesungguhnya terjadi, dia nyaris kehilangan kepercayaan dirinya. Pelukan Fier menguat. Membiarkan dirinya ikut merasakan apa yang Risa rasakan. Menangislah, jangan ditahan. Dia terluka. Ya, sangat. Dia kecewa. Ya, tentu. Dan semua karena aku. Memang, jika disebutkan, maka tak akan pernah ada habisnya. Tapi bolehkah aku egois kali ini? Bahwa aku ingin memilih berjuang dengan cara mempertahankannya. Bukan melepaskannya. Karena jujur saja, mengikhlaskannya dengan orang lain yang mencintainya, aku tidak bisa. Karena aku ingin menebus kesalahan itu meski tak akan pernah bisa. Tapi aku ingin berusaha. Karena aku ingin membuat alasannya tertawa dan tersenyum adalah karena diriku. Aku akui aku bajingan. Tapi tidak bisakah pria bajingan ini mendapat satu kali kesempatan? Jika tidak ada lagi kesempatan, maka aku akan membuat sendiri kesempatan itu. Karena aku, Javier Gomez, mencintainya. Mencintai wanita biasa itu. Wanita yang mati-matian berada di sisiku. Karena aku mencintainya. Istriku, Risa Kirana. Fier memakaikan jubah tidur tebal ke tubuh Risa. Wanita itu hanya diam dengan apa yang Fier lakukan. Fier kemudian mengusap wajah Risa lembut. Dia menahan diri untuk tidak mencium kening Risa. Jangan Fier. Atau kau akan menyakitinya lagi, batinnya. Setelah selesai, dituntunnya Risa ke kasur. Wanita itu menurut. Dia kemudian merebahkan dirinya dan berbaring. Fier menarik selimut untuk menutupi tubuh Risa. Di sini saja, kata Risa menahan tangan Fier yang hendak bangkit. Fier kemudian naik ke atas kasur dan ikut berbaring. Risa memiringkan tubuhnya menghadap Fier. Pria itu melakukan hal yang sama. Tatapan keduanya bertemu. Tak ada kata yang terucap, seolah tatapan itu sudah saling bicara. Fier menggenggam tangan Risa, seolah tak ingin melepaskan. Mungkin ini yang dulu selalu Risa rasakan. Perasaan takut suatu saat tangan itu akan terlepas. Dan kini dia merasakannya. Rasanya benar-benar sangat tidak nyaman. Risa memejamkan matanya sesaat. Lalu dia menarik napas dalam. Dengan tenang ditatapnya mata Fier. Aku akan kembali. Ya, es que hoy